Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang jawab salam. Mana muridnya Putina ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah masih oke, masih baik? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, apakah sudah disiapkan buku paketnya dan Ya, Bu, sudah. ya? Iya, Bu, sudah. Bagus. Coba sebelum saya mulai, saya ingin tanya lagi mengenai kegiatan yang kemarin. Pertemuan yang kemarin kita membahas mengenai pertemuan masyarakat Indonesia, ya. Kemudian pertemuan yang kemarin juga membahas tentang jalan masuk nenek moyang bangsa Indonesia untuk sampai di Indonesia. Kemudian untuk hari ini, pertemuan hari ini, kita sedikit banyak mirip dengan pertemuan yang kemarin ya. Jadi nanti saya terangkan dulu, sesudah saya terangkan, kalian membentuk kelompok seperti yang sudah kita sepakati kemarin. Sesudah membentuk kelompok, kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah untuk kelompok masing-masing. Sesudah dikerjakan lembar kerja tersebut, dipresentasikan masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Di awal, Indonesia masih menganut kepercayaan animisme dan teisme. Teori yang pertama dikemukakan oleh Van Leur dan didukung oleh Van Bosch. Jadi, menurut mereka, agama Hindu dan Buddha dibawa oleh atau pemuka agama. Teori yang kedua, dibilang bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh kaum pedagang. Teori yang ketiga, pada awal abad 2 Masehi, kerajaan di India mengalami kelumpuhan. Nah, kerajaan yang kalah dianggap melarikan diri ke Indonesia. Dan teori yang keempat, ada teori Sudra. Menurut Van Faber, kaum Sudra itu rakyat jelata, bermigrasi ke Nusantara. Ada teori yang kelima, ada yang namanya teori arus balik. Jadi, dikatakan bahwa orang Hindu memperkenalkan agama Hindu ke orang Indonesia. Kemudian orang Indonesia sekolah ke India. Setelah sekolah di India, dia kembali lagi ke Indonesia untuk mendapatkan ilmu yang diperoleh. Kemudian berikutnya yang saya bahas adalah mengenai pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh yang pertama di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan, kepala pemerintahan dirubah menjadi bentuk kerajaan. Yang kita tahu kalau kerajaan Hindu, kerajaan Buddha itu biasanya bentuknya kerajaan, dan yang memimpin raja setelah raja meninggal maka akan digantikan oleh putranya turun-temurun. Jadi digantikan kepada. Pengaruh yang kedua terhadap kehidupan masyarakat yaitu di bidang sosial. Di bidang sosial mulai muncul sistem kasta seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ada sistem ada kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini kasta yang tertinggi. Jadi paling tinggi dari kasta. Jadi semua itu wajib menghormati orang dari kasta Brahmana. Kasta Satria dari golongan raja dan bangsawan. Yang ketiga ada kasta
Waisya, yaitu golongan pedagang. Yang keempat, yaitu kasta rakyat jelata, yaitu kasta Sudra. Naruh di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi yang namanya Indonesia sebagai posisi silangnya sangat strategis, maka terbentuk jalur perdagangan laut antara India dengan China. Kemudian di bidang agama, mulai sebelumnya yang namanya para pedagang ini awalnya cuma dari tempat pusat perdagangan saja. Karena kan mereka itu kadang tinggal itu bukan cuma sebentar, ada yang agak lama, jadi singgah sambil menunggu misalnya lautnya lagi bergejolak, nggak bisa dilewati sama kapal, maka sambil menunggu lautnya agak enak, cuacanya agak enak, maka mereka sementara singgah dulu, sementara tinggal di tempat persinggahan tadi. Nah, sambil tinggal, ya mereka nggak mungkin diam saja, mereka sambil omong-omong. Dan kemudian di bidang kebudayaan, setelah masuknya agama Hindu dan Buddha, terjadi perpaduan antara kebudayaan tersebut. Yang kemarin sudah saya bagi kelompoknya, siapa saja? Ada Ahmad Zaki, kemudian Nuzulul Qur'ani, kemudian siapa lagi yang saya yang kemarin mengajukan diri menjadi ketua kelompok? Putri Vivian ya? Kerajaan Singhasari tahun berdiri 1222 Masehi. Lokasi kerajaan Jawa Timur. Sejarah singkat, Kerajaan Singhasari adalah kerajaan yang berdiri setelah Kerajaan Kediri. Raja pertama adalah Ken Arok pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi yang didirikan di Jawa Timur. Nama Kerajaan Singhasari sesungguhnya adalah Kerajaan Tumapel. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwaraja dan menggantikan ibu kota menjadi ibu kota Singhasari. Menurut Paraton, Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri yang menjabat sebagai Akuwu atau setara camat. Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametu. Nama kerajaan yang diamati Kerajaan Tarumanagara waktu berdiri pada abad ke-5 Masehi. Lokasi kerajaan Jawa Barat. Sejarah singkat Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Diperkiraan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Raja yang dikenal dari Kerajaan Tarumanagara adalah Purnawarmani. Ia dikenal sebagai raja yang gagah, berani, dan tegas. Ia juga dekat dengan para Brahmana dan rakyatnya. Ia raja yang jujur, adil, dan arif dalam memerintahkan. Untuk memajukan bidang pertanian, raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak. Saluran itu disebut dengan Sungai Gomati. Saluran itu selain berfungsi sebagai irigasi juga untuk mencegah bahaya banjir. Iya Bu, tapi yang sejarah singkat belum Bu. Tidak apa, nah yuk bacakan saja yang sudah. Ya Bu. Nama kerajaan yang diamati Majapahit. Waktu berdiri pada tahun 1293 Masehi. Lokasi kerajaan di hutan Tarik dekat Mojokerto. Nama kerajaan Kutai. Tahun berdiri abad ke-5. Lokasi kerajaan di Muara Taman, Kalimantan Timur. Tempatnya di halus Sungai Mahakam. Sejarah singkat kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai diketahui dari Yupa. Yupa adalah Dagu baru yang berfungsi sebagai Dagu peringatan. Nama yang pernah pemerintah di kerajaan Kutai yaitu Kandunggal, Asmawaran, dan Muafalan. Asmawarman, Kudunggal,
Asmawaman. Kalau dari semua yang sudah saya terangkan mengenai masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, kemudian pengaruh-pengaruh agama Hindu dan Buddha terhadap kehidupan di Indonesia, kemudian mengenai kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang di Indonesia. Kita tadi mempelajari 3 hal ini ya. Apakah ada pertanyaan? Insya Allah mengerti, Bu. Mengerti, baik, bagus. Kalau aktif dalam pelajaran, insya Allah mengerti. Tapi kalau diam saja, cuma stay saja, itu yang tanda tanya. Tadi kita sudah mempelajari mengenai teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Awalnya tadi ada teori Brahmana. Kemudian ada teori Satria. Kemudian ada teori Waisya. Waisya. Oh, Zaki Fuadi nggak kedengeran suara saya ya. Nah, teori Waisya. Kemudian ada teori yang keempat, teori Sudra. Nah, dan yang kelima tadi yang bolak-balik namanya teori arus balik itu namanya. Ya. Kemudian sesudah ada teori-teori tadi yang kita pelajari, ada juga mengenai pengaruh agama Hindu dan Buddha terhadap kehidupan di Indonesia. Ada pengaruh yang pertama mulai terbentuk yang namanya kerajaan. Ya, kemudian pengaruhnya di bidang sosial yaitu ada sistem kasta, kemudian ada juga sistem budaya dan seterusnya. Yang ketiga yang kita pelajari mengenai kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Jadi ada kerajaan apa saja tadi yang sudah kita dengarkan? Yang apa saja? Kerajaan Singasari. Terus? Majapahit. Baik. Apa nih? Rumah negara. Rumah negara. Dan yang keempat? Kerajaan Kutai, Bu. Kutai, itu loh Tiara yang jawab, kerajaan Kutai. Ya. Jadi tugas yang pertama, kebudayaan Hindu-Buddha banyak mempengaruhi bidang kehidupan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh kebudayaan Hindu-Buddha yang masih terlihat di sekitar tempat tinggalmu. Emang ada, Bu? Ada. Contohnya kayak apa? Dicari. Contohnya nanti bisa lihat di buku ya. Di buku ada contoh-contohnya dan kalian tinggal mencari di daerah sekitar kalian di rumah. Ya, nanti saya kirim ini lembar kerjanya ke kelas 7C dan kelas 7D. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau begitu saya akhiri pelajarannya sampai di sini. Yang saya harap kalian mengerjakan tugasnya, itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan dan Buddha ini kita akan mempelajari mengenai kerajaan Islam. Silakan dibaca sedikit mengenai kerajaan Islam dan nanti ada kaitannya dengan materi yang selanjutnya akan kita saya akhiri pelajaran hari ini yang mengambil hikmah dari pelajaran yang sudah kita materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, Bu. Akhiri pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.